Selamat malam Bapak Ibu, Oma, Opa, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah secara daring melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya ibadah keluarga pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama, keluarga, dan sesama. Pelayan firman dalam ibadah pada malam hari ini adalah Penatua Royce Syahaya. Dan kita diajak untuk menghayati tema Roh memberi pengertian terhadap jawaban doa. Ibu, keluarga, persekutuan umat, mari kita menghadap Tuhan dengan bersama memuji, memuliakan namanya dengan Kidung Jemaat 454, bait 1 dan 2. Indahnya saat yang teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami datang di saat ini, menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, atas tuntunan dan penyertaan kepada umat-Mu, baik yang beribadah di gedung gereja maupun di rumah-rumah tangga masing-masing. Tuhan, kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan beribadahan kami, sehingga
kami sungguh-sungguh dituntun untuk melakukan menurut kehendak Allah. Berkati umat-Mu di tengah kami beribadah kepada Bapa, dan berkati para pelayan-Mu, terkhusus hamba-Mu, Penatua Roy Syahaya, yang akan melayani firman Tuhan pada saat ini kepada umat-Mu yang mendengar. Biarlah menjadi berkat dan kekuatan dalam membangun kehidupan spiritualitas. Ini kami Tuhan, pimpin tuntun kami dari awal sampai akhir ibadah, kiranya boleh berlangsung hanya turut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 66, Mazmur 66 ayat 17 sampai 20. Kepadanyalah aku telah berseru dengan mulutku. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Kita bernyanyi dari kitab Bakti 300 bait 1 dan 2. Kepadamu ku berdoa.
Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemerintahan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Bacaan kita dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Kita buka Alkitab kita, juga sudah terbuka. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali tantinya kami mengucap syukur karena begitu besar kasih dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarlah Engkau boleh diamkan semua suara-suara yang ada di hati kami, biar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Dan biarlah firman ini boleh menjadi pedoman bagi langkah kami melangkah ke depan, menghadapi situasi apapun yang ada di muka bumi ini. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, bungkus sama dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 yang menyatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Bapak Ibu yang mengikutinya melalui channel YouTube. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Bacaan kita malam hari ini mengajarkan kita tentang berdoa. Berdoa merupakan suatu langkah yang sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luar biasa. Doa juga merupakan suatu langkah yang mudah, tapi kadang kita sering lupa. Sayangnya tidak sedikit orang Kristen yang mengabaikan hal ini, sehingga banyak orang percaya yang sangat pesimis terhadap doa, sehingga akhirnya mereka malas berdoa. Bacaan kita malam hari ini menyatakan bahwa Yesus merespon permintaan para murid agar diajarkan berdoa dengan cara yang benar. Lalu diberikanlah kita mengenal doa Bapa kami, doa yang betul-betul sempurna.
Doa Bapa kami itu diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dan sampai sekarang juga sering kita doakan di doksologi setelah akhir doa syafaat. Kadang itu hanya menjadi hafalan, padahal doa seperti itu adalah doa yang sempurna. Di mana yang pertama kita berdoa memuji, menyapa, memberikan hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya nyata bahwa siapa Tuhan dan siapa kita manusia. Kadang kalau kita sudah ingin meminta dari Tuhan, kita lupa bersyukur, atau kita lupa memuji, kita lupa menyapa, kita langsung meminta. Jadi doa yang pertama itu kita mengucap syukur dulu bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita, bahkan Tuhan juga selalu mengiringi langkah kita hari demi hari. Setelah itu yang kedua, Yesus mengajarkan untuk kita memberikan permohonan. Permohonan ini apa yang kita minta dari Tuhan, apa yang kita butuhkan yang kita minta, bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Karena kalau kita minta keinginan kita, banyak Bapak Ibu, Saudara sekalian. Keinginan kita banyak sekali. Kita ingin A, melihat yang B, kita ingin yang B. Melihat yang C, kita ingin yang C. Selama itu seperti itu. Karena kita manusia tidak pernah puas. Kita meminta untuk memenuhi semua keinginan kita. Nah, itu yang salah. Sebenarnya kalau kita berdoa, mari kita meminta sesuai kebutuhan kita. Kadang ada yang bilang gini, udah minta sesuai kebutuhan juga yang dikasih ternyata beda dengan harapan. Ya, karena Tuhan bilang, kita berdoa kita bilang, jadilah kehendakmu. Kalau Tuhan kasih sesuatu yang memang jauh dari harapan kita, berarti ada satu yang Dia inginkan berubah dalam hidup kita. Tetapi kalau diizinkan Tuhan izinkan terjadi, berarti itu memang yang kita butuhkan. Dia adalah Tuhan Allah kita, Dia tahu kita tuh dari detailnya, seujung kuku sampai ujung rambut itu Dia tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Nggak mungkin Dia nggak tahu. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kenapa selalu doa kita tidak pernah terjawab? Karena kita selalu mendahulukan keinginan kita dalam berdoa. Kita ingin minta yang muluk-muluk, kita ingin minta yang baik-baik, tetapi kita lupa bersyukur. Atau kita ingin minta yang bagus-bagus, tetapi kita lupa untuk mengampuni sesama kita, untuk mengampuni saudara kita. Doa kita akan sampai Bapak Ibu. Oleh sebab itu malam hari ini berdoa yang baik adalah berdoa di mana kita meminta dengan tulus apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena biasanya doa orang benar itu besar kuasanya. Setelah itu yang ketiga, kita dapat minta penghormatan buat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Doa Bapa kami itu adalah doa yang sempurna, yang tidak bisa kita lewatkan. Kalau ada yang bilang ada yang lebih hebat dari doa Bapa kami, saya rasa tidak ada. Karena doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana kita mengucap syukur dulu, lalu kita meminta untuk kebutuhan kita. Setelah itu kita merasa bahwa semua itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Karena kalau kita sudah memaksa Tuhan, maka yang terjadi adalah keinginan daging kita, bukan kebutuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berdoa itu simpel aja. Simpel, nggak usah terlalu repot-repot, nggak usah terlalu kata-katanya yang muluk-muluk, atau mengarang cerita seperti, ya Tuhan indah sekali langit ini, bulan begitu bulat, purnama begitu indah. Kita nggak perlu seperti itu. Doa yang pas-pas aja, langsung pada pokoknya. Nggak perlu pakai puisi-puisi yang supaya orang mendengar bahwa doa kita itu, bagus doanya. Ya kan ada puisi-puisi, ada kata-kata kiasan, ada kata-kata yang melambangkan keindahan. Tuhan nggak butuh itu. Tuhan butuh apa yang kita doakan itu dengan tulus. Masalahnya di sana. Kita memintanya tulus atau tidak. Karena kalau kita memintanya dengan menggunakan keinginan kita yang tadi saya katakan, menggunakan keinginan kita, maka doa kita pasti tidak akan terjawab. Jadi kalau sekarang kita masih berdoa dengan cara yang
kurang tepat, marilah kita berusaha untuk berdoa dengan yang baik. Berusaha berdoa dengan yang benar sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kita boleh berdoa Bapa kami, di mana saja kita bisa berdoa, tapi jangan seperti orang fasik yang berdoa di tengah-tengah jalan supaya semua orang melihat bahwa dia hebat, dia punya iman yang kuat. Di tengah-tengah pasar tiba-tiba dia berdiri berdoa Bapa kami. Bapak Ibu, itu juga tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang dalam Alkitab adalah kalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, tutup jendela, tutup tingkapmu, berlutut dan berdoalah, mintalah kepada Tuhan. Memang kadang-kadang kita pikir bahwa doa itu simpel lah. Doa ngapain sih? Tiap hari kita jalin kehidupan, bangun pagi, tenang, udah bisa ini. Kita lupa bahwa kalau kita bangun pagi itu dikasih nafas kehidupan, artinya kita bersyukur bahwa kita punya nafas kehidupan sudah ada. Kalau kita disuruh tidur terus nggak bangun-bangun, terus lupa berdoa, terus lupa semuanya, terus ya sudah, kita nggak bisa bikin apa-apa lagi. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, malam ini kita belajar untuk berdoa dengan cara yang tepat, meminta dengan cara yang baik, supaya apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, itu Tuhan bisa beri. Tapi ingat, selalu di belakangnya ada dikatakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Sama seperti waktu Tuhan Yesus juga akan menderita di kayu salib, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bilang apa? Kalau boleh, biarlah cawan itu lalu. Kalau boleh, saya nggak usah disalib deh. Bahasanya begitu ya. Kalau boleh, saya nggak usah menanggung dosa manusia deh. Saya kan anak Allah, saya bisa bikin apa aja. Tetapi di akhir doa dia bilang apa? Jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Jadi dia akan terima apapun yang Tuhan kasih. Karena dia tahu kalau dikasih sama Tuhan, berarti Allah Bapa mengasihi dia tahu pasti dijaga, diberkati, pasti diselamatkan. Oleh sebab itu, berdoanya nggak usah muluk-muluk, berdoanya nggak usah pakai kata-kata yang indah-indah, berdoa dengan kata-kata kita saja. Banyak orang bilang gini, kalau disuruh berdoa, ayo pimpin doa ya. Aduh, saya nggak bisa ngomong-ngomong, saya nggak bisa berdoa, saya kaku. Tapi kalau gosip cepat ya. Tapi kalau untuk berdoa lama. Atau nggak disuruh berdoa, aduh, yang lain deh, saya mules nih. Aduh, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Aduh. Nah, mengapa seperti itu? Karena kita tidak pernah berdoa dengan cara yang tepat. Oleh sebab itu berdoalah seperti doa Bapa kami. Berusahalah untuk menjadi bahwa Tuhan itu selalu mendengar permintaan kita. Selalu mendengar, selalu mendengar, selalu mendengar. Masalah nanti diberi, itu hak Tuhan. Dia mau beri seperti yang kita minta, terserah. Tapi kalau dia beri tidak sesuai dengan kita minta, berarti ada sesuatu yang diinginkan lebih dari kita. Baik Bapak Ibu, maka dari itu mulai dari sekarang, mari kita berdoa dengan cara yang benar, supaya doa kita juga didengar oleh Tuhan, dan doa kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga kita. Dan di saat-saat seperti ini, di tengah-tengah pandemi ini, teruslah berdoa. Jangan putus berdoa. Karena kita tidak tahu pandemi ini akan sampai kapan. Mungkin bulan depan tuh udah setahun ya pandemi, bulan Maret. Nah, bagaimana kita menyingkapinya itu? Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu. Kita nggak tahu obatnya benar atau enggak, dikasih vaksin juga kita belum tahu dampaknya apa. Tetapi sebagai orang percaya, marilah kita berdoa. Doa adalah napas hidup orang Kristen, napas hidup orang percaya. Kalau kita berdoa, maka kita akan hidup. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, tetaplah berdoa. Karena doa adalah napas hidup orang percaya. Amin. Mulai dari diri sendiri.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami boleh berada di dalam ibadah keluarga malam hari ini. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena Tuhan begitu menyayangi, memberikan kesempatan bagi kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di sorga, malam ini kami boleh belajar tentang berdoa. Bagaimana kami boleh berdoa dengan yang benar sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Biarlah kami boleh meminta semua keinginan kami itu bukan karena keinginan yang kami inginkan, tetapi karena kebutuhan kami. Biarlah doa-doa kami yang kami naikkan untuk semua kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Biarlah doa-doa yang kami boleh naikkan itu dengan tulus, dengan kasih dan ungkapan syukur, bahwa pada saatnya Tuhan akan memberikan jawabannya sesuai dan seturut kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus ada bagi kami, supaya kami dibimbing. Roh Kudus itu bisa memberi jawaban dari doa-doa kami. Tuhan, jangan biarkan kami enggan berdoa, jangan biarkan kami malas berdoa, atau jangan biarkan kami lupa untuk berdoa. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Biarlah kami terus berdoa untuk kebaikan kami, untuk kebaikan keluarga kami, untuk kebaikan saudara kami, saudara seiman kami, bahkan untuk kebaikan orang lain yang selalu beraktivitas, berinteraksi dengan kami. Kami boleh berdoa dengan baik Tuhan, kami boleh berdoa untuk memenuhi semua kebutuhan kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang kami inginkan, sehingga doa-doa kami itu selalu tidak pernah dijawab, atau mungkin doa kami tidak pernah didengar. Tuhan, kami tahu Engkau bukan Allah yang tidak mendengar doa kami, tapi Engkau Allah yang sempurna. Engkau yang tahu semua kebutuhan kami sebelum kami meminta daripada Tuhan. Tapi seperti Bapa sayang kepada anaknya, maka kami boleh meminta kebutuhan kami, maka Bapa akan menyiapkannya sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk taat, kami boleh belajar untuk setia, menunggu semua jawaban doa-doa kami, menunggu semua jawaban harapan-harapan kami, karena setiap doa dan harapan walaupun kecil harus tetap ada di dalam iman orang percaya. Karena kami yakin semuanya itu Tuhan berikan, Roh Kudus menjaga, membimbing, memberkati, sehingga Roh Kudus juga akan memampukan kami untuk melihat bahwa apa yang Tuhan jawab dari setiap doa kami itu yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu GPIB Jemaat Sejahtera di Jakarta Selatan. Engkau boleh jaga jemaat ini, di mana lingkungan tempat kami tinggal, kami boleh terus beribadah, kami terus boleh melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian, semua itu karena kasih dan penyertaan Tuhan. Engkau juga boleh menjaga Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Benilona Pesi beserta keluarga, di mana Tuhan tempatkan di sini untuk menjadi pelayan firman-Mu. Biarlah pelayanannya boleh menjadi dupa harum, membawa kami juga menjadi saksi-saksi dimanapun kami berada. Terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh hadir untuk membantu ibadah pada hari ini Tuhan, rekan-rekan tim multimedia, presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pemusik, sound system, bahkan semua yang boleh mendukung hingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berikan berkat bagi mereka, supaya mereka juga boleh terus belajar bahwa bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan terus tetap menjaga, memberkati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itulah harapan dan doa kami, sehingga kami boleh nyata bahwa kasih dan kemuliaan Tuhan selalu ada bersama-sama kami, setiap orang percaya yang taat dan setia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Berilah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami,
kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus berdamai. Janganlah takabur dalam susah pun senang. Dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan mengucap syukur karena Kristus menebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Umat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
kami sudah menyerahkan persembahan padamu pada hari ini. Sedikit ataupun banyak yang kami serahkan padamu, kiranya Engkau memberkati untuk membangun kerajaan-Mu baik di bumi maupun di surga. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat tetap dipersilakan berdiri, tidak ada warta jemaat. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, kita akan selesai ibadah hari ini, kita akan mendapatkan berkat. Tapi sebelumnya kita bernyanyi di setiap janjiku. Bapak Ibu Saudara umat yang kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.